Pernah kebayang nggak kita pakai komputer tapi nggak perlu ngetik keyboardnya? Cukup kita pikirkan sesuatu, maka komputer itu akan mengeksekusi apa yang kita pikirkan. Sebaliknya, komputer juga bisa memerintahkan otak kita dan seketika tubuh kita akan langsung meresponnya. Itu semua bisa terjadi kalau otak kita sudah ditanam Neuralink, yaitu chip yang dapat menghubungkan otak manusia dengan perangkat digital. Itulah puncak dari pengembangan teknologi Brain Computer Interface atau BCI yang sepertinya sebentar lagi akan tercapai. Sebab Elon Musk sudah siap memasang Neuralink ke dalam otak manusia. Food Drug Administration atau FDA di Amerika sudah memberi dia izin. Neuralink adalah nama perusahaan yang mengembangkan teknologi BCI atau Brain Computer Interface untuk membantu para penderita cedera otak. Ini adalah startup yang didirikan ahli neuroteknologi bernama Pedram Mohseni dan Radolfah Nudo. Neuralink kemudian menjadi brand dari chip buatannya setelah hak ciptanya selesai diurus tahun 2015. Mereka punya gagasan untuk menanamkan chip Neuralink di dalam otak manusia supaya otak manusia bisa terhubung langsung dengan perangkat komputer. Supaya nantinya orang bisa mengoperasikan komputer tanpa harus menyentuh dan cukup menggunakan pikirannya aja. Sebaliknya, komputer pun bisa dipakai untuk mengendalikan otak yang sudah ada Neuralink-nya. Kemudian datanglah Elon Musk yang sangat percaya dengan pengembangan dan masa depan Neuralink. Itulah yang mendorong dirinya pada tahun 2016 kemudian mengucurkan dana dan akhirnya menjadi salah satu co-founder dari Neuralink. Sejak itu, Neuralink terus dikembangkan dengan berbagai tahapan uji coba, termasuk menguji coba pada babi dan monyet yang diklaim telah berhasil. Keberhasilan tersebut membuat Elon Musk pada November 2022 lalu mengatakan bahwa Neuralink akan segera memulai uji coba pada manusia. Ketika kita memasuki era baru dalam kemajuan teknologi, maka kita akan selalu dihadapkan pada sisi manfaat dan sisi risiko. Dalam hal Neuralink, risiko itu terkait dengan soal keamanan privasi dan keamanan data. Sebab kita nggak tahu ya siapa yang nantinya akan bisa mengakses data yang dihasilkan oleh otak kita. Jangan-jangan terus menguasainya atau bahkan mengendalikannya. Jadi kecemasan tentang kebocoran data seperti yang sekarang udah banyak terjadi akan semakin besar. Sebab dengan Neuralink, lubang kebocoran itu akan menjadi semakin lebar. Data apapun yang tersimpan di otak seseorang seperti pemikiran, emosi, dan memori yang paling intim bisa diakses dan kemudian bocor. Bukan nggak mungkin data-data privat seperti itu kemudian diperdagangkan oleh para broker data. Nggak ada lagi ruang privasi bagi kita. Perilaku kita bahkan bisa diubah karena nilai-nilai yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita bisa diubah oleh orang lain. Atau kita dipaksa untuk dipasangkan perangkat seperti Neuralink sehingga pikiran dan perilaku kita bisa dipantau dan dikontrol bahkan dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Kalau ini sampai benar kejadian, berarti inilah tindak kejahatan dan kriminalitas baru yang selama ini belum pernah terjadi.